Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini karena kita bisa berkumpul di tempat ini di rumah Chandra untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini atas apa yang mereka buat untuk Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat Efesus pasal 6 ayat 12, saudara. Efesus pasal 6 ayat 12. Saya akan baca kalau sudah temu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya buat judul firman Tuhan, kerasnya pertarungan hidup. Saudara, hidup ini adalah satu perjuangan yang berat. Dan tidak bisa diperjuangkan asal-asalan. Jadi, siapa yang berjuang asal-asalan buat keluarganya, maka hasilnya pun asal-asalan juga. Sedangkan berjuang habis-habisan pun kita untuk keluarga kita, kita harus menunggu hasilnya, hasil perjuangan kita yang sungguh-sungguh. Dan hanya orang yang benar-benar berjuanglah yang akan mengerti bagaimana kerasnya pertarungan hidup ini. Kalau dia nggak berjuang, bagaimana dia tahu pertarungan ini, pertarungan hidup ini keras. Keras, saudara dikasih Tuhan. Ada 3 yang kita perjuangkan di dunia ini. Paling sedikit, tapi sebenarnya banyak ya. Ini garis besarnya saja. 1, kerohanian. 2, ekonomi. 3, kesehatan. Sebenarnya masih ada lagi anak sekolah, ya kan saudara? Cari kerja anak kita, cari jodoh, rumah tangga, banyak ya saudara yang harus diperjuangkan. Saudara dikasih Tuhan, saya melihat tadi pemimpin pujian telah menyinggung tentang bagaimana di sini, khususnya di daerah sini, yang berjuang tentang kerohanian itu sangat lemah sekali. Lemah sekali. Saya perhatikan bertahun-tahun di sini, kalau ibadah di satu sini, yang sebelah pun tidak datang. Nah, kita ini bukan berjuang asal-asalan untuk mendapat hidup kekal. Enggak, saudara. Kita ini berjuang sungguh-sungguh. Kita berjuang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, mati-matian kita berjuang untuk hidup kekal. Sebab saudara, pada saat seseorang berjuang untuk mendapatkan hidup kekal, berjuang sungguh-sungguh, maka Tuhan menurunkan berkat yang lain. Amin. Dia berikan berkat yang lain. Dia berikan kekuatan yang lain untuk menanggung semua itu supaya kita bertahan sebelum kita mendapat kemenangan. Saudara, hidup ini ibarat pertarungan tinju. Atau hidup ini ibarat perlombaan, maraton. Berlomba terus ke depan, saudara. Heran saya. Orang pergi ibadah. Di samping ibadah, saudara, berlari. Yang lain tidur. Coba saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau saya terus terang nggak bisa tidur lah, nggak bisa saya, saudara. Saya akan disiksa dengan tuduhan dari Tuhan. Betul. Saya akan disiksa dengan tuduhan-tuduhan dari sorga. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Mendengar ibadah itu saja. Seharusnya saya hadir, saya tertuduh. Saya tidak enak. Saya merasa tidak nyaman walaupun tidak ada yang mengancam, mengintimidasi, tidak ada yang mengata-ngatai. Tetapi saya merasakan bahwa tuduhan Tuhan itu, engkau salah,
engkau berdosa. Kalau perkataan di dalam hati itu sudah tidak ada lagi, itu pertanda tebalnya dosa. Tebalnya hati telah dibaluti oleh dosa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berjuang. Amin. Mari kita berjuang. Saudara dikasih Tuhan, ibarat petinju di atas ring, itulah kerasnya pertarungan hidup. Seperti itulah. Jadi seorang petinju, dia bukan hanya dia harus mempersiapkan diri, mahir bertinju, dan juga mahir mengelak. Di samping mahir bertinju, mahir mengelak, saudara, maka dia harus juga persiapkan tubuh yang kuat, yang sehat, cerdas, saudara dikasih Tuhan. Itu dari pihak dia saja ya, dari pihak petinju. Tetapi seorang petinju tidak hanya memikirkan kepintarannya, kesehatannya, bobot badannya yang stabil, tapi seorang petinju juga harus mengetahui betapa kerasnya, betapa kejamnya lawan tinju di atas ring. Inilah hidup. Saudara, harus kita ketahui dunia tidak akan pernah merasa sayang kepada kita, memukul kita dengan pukulan-pukulannya supaya kita ambruk, hancur, patah, sampai kita kandas, KO, dan tidak bangkit secara ekonomi, secara kesehatan, terlebih secara rohani. Ini keras, saudara. Keras sekali. Dunia tidak akan pernah merasa sayang. Dunia tidak pernah merasa kasihan melihat kita. Pukulan-pukulan dunia, pukulan-pukulan dosa, pukulan-pukulan iblis, pukulan-pukulan ekonomi, pukulan-pukulan sakit penyakit, itu nggak pernah ada rasa sayang dari pihak lawan. Katakan amin, saudara. Jadi kita bukan hanya memikirkan saya setia, ya bukan ya, saya sudah setia, enggak. Tapi kita harus pikirkan betapa kuatnya musuh yang ingin menjatuhkan kita supaya kita tidak lagi bertuhan. Bagaimana iblis akan menghancurkan kita supaya bertuhan kita itu asal-asalan. Enggak ada disiplinnya. Tuhan inginkan kita bertuhan itu disiplin, saudara. Rajin. Disiplin itu rajin ya. Mengikuti ibadah kita dan tidak ada alasan yang tidak tepat. Kalau tepat, ya Tuhan akan akui itu satu alasan yang tepat dan Tuhan katakan itu tidak berdosa. Tapi kalau alasan yang dibuat-buat, tidur umpamanya kan, saudara. Nonton, saudara. Yang paling payah, kita khotbah, kita nyanyi, TV dikuatkan supaya dapat didengar suara TV dan kalah suara ibadah. Kan sudah perang, saudara, antar dinding. Dah, saudara dikasih Tuhan. Sudah saatnya kita maju, amin. Sudah saatnya kita bangkit. Sudah lama sebenarnya kita bangkit, tapi hari ini pun banyak yang tidak bangkit-bangkit, saya lihat. Banyak tidak bangkit-bangkit. Tidur saja. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan memberkati kita kalau kita malasnya pun luar biasa. Seharusnya rajin kita yang luar biasa. Ini malas kita yang luar biasa, saudara. Alasan kita yang luar biasa. Ingatlah, perhatikanlah, kita hidup ini, saudara, berjalan ke depan, masih panjang perjalanan kita. Kalau kita tidak mendasari hidup yang panjang ini dengan firman Allah, dengan ibadah, kita mau jadi apa tahun depan? Kita mau jadi apa 2 tahun yang akan datang lagi? Kalau terus begitu, kita mau jadi apa di kekekalan? Mau jadi ranting neraka, saudara? Tidak ada alasan untuk ibadah, amin, saudara. Alasannya harus tepat, itu pun bukan kepada pendeta, kepada Tuhan. Coba timbang. Aku ini hari Minggu, saya ke pesta atau ke Tuhan? Ini pesta ini pun, saudara, lihat juga pestanya. Kalau umpamanya pestanya pun kita famili jauh-jauhnya, saudara.
hanya memenuhi tikar yang kosong aja. Aduh, jangan pakai alasan itu, saudara. Kecuali kan meninggal orang dekat kita, bapak tua kita umpamanya kan, senina mamak kita, ya oke lah, oke. Saudara, ini enggak, saudara, dikasih Tuhan alasan 1000 macam. Saudara, saya hidup firman Tuhan, kita ini sedang berjuang dan pertarungan hidup sangat keras. Coba, siapa di antara kita merasa belum bangkit-bangkit ekonominya? Enggak usah angkat tangan ya. Siapa merasa di antara kita ada penyakit dalam tubuhnya, belum sembuh? Siapa di antara kita yang merasa imannya lemah? Ini, saudara, dikatakan ini pertanda bahwa pertarungan itu sangat keras. Dan bagaimana kita tidak bangkit-bangkit sampai hari ini? Bagaimana kita belum bangkit-bangkit sampai hari ini? Bukankah ini menandakan bahwa pertarungan itu keras? Saudara, kita hidup ini diminta Tuhan jujur. Amin. Jujur ya, jujur. Ibadah pun jujur. Cari duit pun jujur. Hanya orang yang jujur yang akan melihat bagaimana kerasnya pertarungan hidup dalam Tuhan. Tapi kalau tidak jujur, enggak, saudara. Yang neko-neko gitu, enggak. Ya. Enggak, saudara, dikasih Tuhan. Jadi mari hari ini, malam ini, saya katakan kepada kita, 3 yang kita harus perjuangkan. Pertama, rohani. Kedua, kesehatan. Ketiga, ekonomi. Dan banyak lagi sebenarnya yang lain. Bagaimana supaya kita menang, saudara? Kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan, saudara, dekat Tuhan. Walaupun kita masih di bawah dalam ketiga hal ini tadi, sampai hari ini mungkin kita kalah. Kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Tuhan memberkati. Kita nyanyi satu nyanyian yang berkata, terkadang kita merasa haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara dikasih Tuhan, sering kita merasa Tuhan terlambat menolong kita. Kenapa? Karena begitu kerasnya pertarungan hidup ini, sehingga kebutuhan kita sudah sampai waktunya, belum Tuhan tolong. Saudara, ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun pergumulan kita begitu berat, bertindih-tindih, ya saudara dikasih Tuhan. Ekonomi iya, anak iya, keluarga iya, kesehatan iya, mungkin saudara, ibadah iya. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Asal kita mendekat kepada Tuhan, semua bisa kita menangkan. Kita nyanyi sekali lagi sama-sama, kita masuk dalam doa. Terkadang kita merasa haleluya.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya tak Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan